doa mustajabah atau sakral. Sebenarnya doa ini sangat efektif atau sangat akurat bila pelaku atau yang mengucapkan kalimat ini setelah disyahadatkan dengan cara ilmu, ya, bukan syahadat yang di agama sebelah itu. Jadi disyahadatkan itu ada ilmunya, bersyahadat itu ada alat sarananya. Tatkala sudah bersyahadat yang tepat dan benar sesuai ilmu, kalimat atau doa ini sangat ampuh bagi para murid, para santri yang sudah bersyahadat yang tepat. Tinggal pemahaman para murid, para santri ini yang kurang paham sehingga hasilnya kurang maksimal, meskipun hasilnya sudah sangat baik untuk kesehatan, untuk memperkuat rezeki, untuk memperkuat dagangan dan keselamatan sudah sangat baik. Tapi menurut guru masih kurang, karena kurang sedikit tentang memahami makna dari apa yang diucapkan. Para murid, para santri diajarkan guru, ya, doa mustajab. Pribumi khususnya orang Jawa kita sering menyebut kata sedulur, karena tidak memahami apa yang dimaksud sedulur itu, sehingga pemikiran itu melebar. Jadi kalau ngomong atau bicara yang disebut sedulur itu mempunyai sifat. Bagi kaula muda, anak-anak muda milenial tidak ngerti. Sedulur itu ada sedulur kandung, ada sedulur tunggal bapak, sedulur tunggal ibu, ada sedulur tunggal perguruan. Nah, beda. Yang dimaksud sedulur ini adalah sesuatu bagian dari kehidupan kita yang tidak kelihatan. Itu disebut sedulur. Tapi untuk memahami yang lebih tepat, yang disebut sedulur itu harus mempunyai sifat ini. Satu, sifatnya sedulur itu pasti menolong. Dua, pasti membantu. Dan tiga, itu pasti memberi. Di situ ada dua pemahaman. Andai kata kita atau Anda dalam keadaan susah, sifat sedulurmu yang tidak kelihatan pun juga ikut susah. Bila kita yang di dunia, Anda di dunia senang, sedulurmu yang di alam gaib pun juga ikut senang. Maka dari pemahaman itu, kalau saudaramu, sedulurmu yang gaib itu kau beri sesuatu, dimaknakan kau muliakan, yang di dunia kita Anda pun akan dimuliakan, karena itu sifat sama, sifat take dan and give. Kita susah, dia susah, kita senang, kita pun ikut senang, karena mempunyai nilai sedulur. Makanya guru dan nenek moyang leluhur kita mengapa menyarankan begitu. Guru pada pembelajaran, pada ilmu dan pada muridnya mengapa mengajarkan sangat ditekankan. Bila sedulurmu yang gaib itu kau beri banyak, sesuatu sesaji yang banyak, itu menandakan bahwa dia kau muliakan, kita akan dimuliakan. Dia bila kau beri sesuatu simbol kekayaan uang, dia pun akan membuat kalian kaya. Kenapa? Itu sifat yang saling kebersamaan. Bila memberi situ kembali ke kita, kita pun dari situ, situ pun dari kita. Nah ini loh. Semoga dengan memahami ini, setiap para murid dan santri, khususnya para pendengar, meskipun belum dibaiat dengan ilmu guru, ini nanti bisa dipakai kalimat ini, ya. Tatkala nanti sudah ketemu guru, ketemu ilmunya, barangkali sudah disyahadatkan lagi, artinya sudah sangat maksimal bisa mengoperasionalkan doa ini. Satu contoh, ada dalam bahasa Jawa, sebutan banyak hal, banyak cara, tapi guru memberi standar untuk dipakai semua para murid, para santri, dan khususnya generasi ke depan, umat-umat mendatang. Bahasa yang tepat sudah distandarkan oleh guru dari bahasa keadaan dan alam wenangnya. Satu contoh, sebelum menyebut kata marmartib, bukalah dengan bahasa yang tepat, assalamualaikum. Mengapa guru? Karena bahasa assalamualaikum ini menandakan kita masuk keadaan, masuk apapun. Ini bahasa yang tepat, ya. Assalamualaikum marmarti kakang kawah adi ari-ari gede puser
sedulurku kang Sinorowedi. Nah, jadi kalimat ini, doa ini dipakai apapun boleh dan bisa. Ya, satu contoh, mau berangkat kerja, mau buka dagangan, untuk mengharapkan kesembuhan, itu dipakai boleh. Untuk berdoa ritual apapun ini dipakai boleh. Cuman satu nasihat guru atau bagi pendengar dan pemirsa, barangkali kemarin diajari dari guru-gurunya atau orang-orang di luar sana atau dari bapak ibunya atau nenek kakaknya, tatkala menyebut sedulur papat limo pancer diajak makan, nasihat guru jangan dipakai. Sedulur papat jangan diajak makan, jangan diajak minum. Kalau dimintai untuk keselamatan, untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk perdagangan boleh. Makan dan minum tidak layak untuk diajak, tidak pantas untuk disebut. Sebagai bentuk terima kasih kepada kita, kepada saudara kita yang 4 itu, harus dilakukan di tempat ibadah. Satu contoh di musola atau tempat-tempat khusus untuk dibedakan ya, biar tidak rancu. Itu nasihat dari guru yang paling pokok. Baru agar sebutan kalimat yang diucapkan oleh siapapun, terutama para murid dan santri dan para pendengar, tatkala bahasa ini tidak dimengerti oleh pikiran, hasilnya tidak bisa baik. Maka diterangkan oleh guru, mar itu bahasa Jawa kuno, mempunyai makna itu langit atau atas atau Tuhan. Ti itu maksudnya siti atau bumi atau bawah. Ya, marti disebut langit dan bumi. Bila disebut marmarti, artinya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di dalam bumi, apa-apa yang di atas, apa-apa yang di bawah. Itu maksudnya begitu. Artinya manusia kita kalau mengucap itu ada kekuatan yang sangat besar. Karena langit dimaknai Tuhan atau kuasa, bumi sebagai penopang, marmarti kakang kawah adi hari-hari. Makanya disebut di sini marti itu langit dan bumi, kuasa dan menguasai. Kuasa itu bentuk langit yang menguasai bentuk bumi. Tatkala bahasa ini dipakai, ada sesuatu kekuatan yang menopang dan melindungi, yang membantu kita untuk mewujudkan suatu cita-cita dan harapan. Karena membutuhkan suatu cita-cita dan harapan, makanya butuh suatu alat atau sarana yang disebut ubur ampe. Guru selalu menegaskan, berdoa apapun kalau sudah memakai kalimat-kalimat yang sakral, alat berdoa minimal itu dupa. Bila tidak ada dupa, tidak berani memakai bunga, minimal harus ada air di depannya. Duduk bisa, berdiri bisa, setelah berdoa, setelah itu diminum. Jadi sudah ditetapkan, namanya meminta tidak sama dengan berdoa. Meminta itu ada alatnya, ada yang dioperasionalkan. Kalimatnya sudah ada, marmati kakang kawadi hari-hari ketip usur sedulurku kang Sinorowedi. Minimal ada air. Setelah mengucapkan kalimat itu, barulah air itu diminum. Untuk kesehatan bisa, untuk membantu kesehatan putra putri keluarga kita bisa. Itu intinya, dipahami ya. Baru yang disebut kakang kawah. Siapa atau guru kakang kawah itu? Makanya kakang kawah ini adalah sesuatu kalau di kandungan orang tua, assalamualaikum, dia berbentuk atau maujud air. Ada yang menyebut ketuban. Bila dipahami dari aspek sisi lain, ini dia membentuk satu sosok. Dalam bahasa ada yang disebut inilah malaikat. Cuma orang Jawa nenek moyang kita memberi gambaran yang paling mudah, namanya kakang kawah. Adi hari-hari sama. Bila dilihat dari bentuk, itu ada namanya hari-hari di dalam kandungan. Itu kalau sudah keluar dari kandungan orang tua kita, dia pun membentuk sosok makhluk. Nah itulah yang mengawal setiap makhluk siapapun di dunia. Per makhluk, per individu. Meskipun dia rasul, meskipun dia nabi, meskipun dia wali, meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang kaya.
semua dinaungi, dikawal, ditopang dari dua sifat sesuatu wujud di gaib ini. Sungguh luar biasa para leluhur kita memberi pemahaman tentang sesuatu kekuatan, sesuatu nilai makhluk untuk membantu kebutuhan dan kehidupan kita untuk selamat di dunia wal akhirah. Sudah dibekali oleh leluhur kita. Karena banyak yang tidak mengerti, sekarang melihat video ini diulas oleh guru, semoga sangat bermanfaat. Kakang Kawa sudah dipahami, Adi Ari-Ari sudah dipahami. Bila dimaknai, bila siapapun yang sudah mendekat dan mengenal, sudah disyahadatkan dengan tepat dan benar, dia bisa bersyukur kepada Kakang Kawariari, Kakang Kawadi Ari-Ari. Ibarat kamu Anda berjalan, kakangmu selalu di depanmu, Adi Ari-Arimu selalu di belakangmu. Makanya manusia sering kita kalau berjalan di tempat yang kurang baik, di belakang leher kita, bahasanya sekarang merinding, bahasa Jawanya mengkorok. Itu dalam bahasanya kita, Anda itu dinasihati sama adikmu Ari-Ari, disebul, ditiup bagian leher belakang. Dia sebenarnya mau bicara, tapi kita, Anda tidak bisa berkomunikasi, sehinggalah disebul, ditiup di leher kamu. Dia mengatakan hati-hati. Nah, itu satu contoh. Sama Kakang Kawa itu selalu di depanmu. Kalau ada apa-apa, dia akan merespon kepada naluri dan indera kita. Kayak ada sesuatu yang tidak tepat, kayak kita akan berhenti. Artinya dengan memahami ini, dengan ritual mendekat kepada Kakang Kawa di Ari-Ari, kita selalu kontrol. Kalau di depan tidak enak, Kakang Kawamu sudah tahu apa yang ada di depan, meskipun kita tidak tahu. Makanya dia pelindung oleh kehidupan setiap manusia, terutama kita yang mendekat dan mau menghormati dan mau mengingat sama kedua sifat ini. Paham ya? Baru yang disebut di sini getih. Getih itu darah yang mengalir. Nah, disebut Kakang Kawa di Ari-Ari getih puser. Getih ini ada dua di dalam tubuh manusia. Ada darah itu merah, ada darah putih. Meskipun sama di tubuh wanita, sebenarnya ada dua itu, merah dan putih. Tapi diterangkan guru di sini getih itu dimaknai darah yang mengalir, puser. Assalamualaikum, orang Jawa, orang sekarang nyebutnya wudel. Assalamualaikum ya. Itu tali penyambung. Tatkala bahasa puser ini disebut, kita sebut, ada yang menghubungkan kita dengan darah kita, ada yang menghubungkan kita dengan Ari-Ari kita dihubungkan dengan Kakang Kawa kita dihubungkan dengan alam metafisika namanya udara di sekitar. Makanya kalau ada apa-apa kita akan terlindungi dari sistem ini, karena ada pusatnya namanya puser ini. Dan disebut juga puser inilah yang menghubungkan dari 4 sifat air, api, angin, dan tanah. Puser inilah titik tempat tengah. Inilah yang disebut sedulur sekembaran. Inilah yang disebut sedulur kembaran setiap manusia. Puser ini bentuknya kembar, wujud seperti kita. Nah, ini di dalam syahadat inilah yang disebut as. Nah, ini ada yang merubah namanya, kemarin ada Yang Jati Murti, ada yang disebut Guru Sejati, ada yang menyebutnya Nur Muhammad, ada yang nyebut Jabang Bayi. Nah, jadi itu bahasa-bahasa itu sebenarnya titiknya di sini ini. Kalau sudah mengerti Kakang Kawa di Ari-Ari getih puser, baru disebut sedulurku. Tadi mempunyai sifat yang saling menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menopang. Kang Sinorowedi, Kang itu maknanya yang menguasaiku. Artinya setiap gerak, setiap keadaan, setiap tubuh manusia, ya sedulur kita itu, dari keterangan bahasa kalimat ini, itulah yang menguasai kita. Makanya jangan berharap yang menguasai kita itu Tuhan dari langit, Tuhan yang di Sidratul Muntaha. Bukan. Yang menguasai dalam kehidupan per individu itu, per individu kita ini, itu yang disebut Kang.
Sinorowedi ya, bukan Sinorowedi, Sinorowedi. Yang dimaksud Sinorowedi itu yang menjadikanku wujud ada. Paham ya? Jadi yang disebut Sinorowedi itu yang membentuk, yang mencipta, yang menjadikan bentuk nyatanya kita. Mulai bentuk raga, bentuk penglihatan, apa-apa yang ada di dalam. Itulah yang disebut Sinorowedi. Dari kekuatan, dari kekuasaan Kang, Puser, Gete, Ari-ari, Kakang Kawa, inilah. Ini nenek moyang kita memberi nama Sinorowedi. Dirubah zaman bahasa baru, ada yang menyebut namanya Allah itu wujud. Nah, sebenarnya kalau menyebut Allah wujud tidak mengenai pada yang dimaksud, tapi itu hanya bahasa mewakili dari kesekian ini. Makanya kalau ditanya Allah itu di mana, tidak bisa diterangkan karena itu bahasa jamak mewakili dari kesekian ini. Artinya dari bahasa yang tepat, pakailah bahasa Assalamualaikum ini. Jangan memakai bahasa yang dari agama dari sebelah itu. Tidak ada hasilnya nanti. Bisa dikatakan tidak connect atau tidak nyambung. Dengan memahami demikian, artinya para murid, para santri, siapapun yang sudah memahami ini, coba nanti buatlah studi banding dari agama sebelah yang merasa paling benar. Dan siapapun kalian yang suka memakai bahasa dari agama sebelah, coba lakukan dari keterangan ini. Tuhan dari Jawa atau Tuhan dari agama sebelah itu yang mampu, yang bantu untuk mewujudkan jadi harapan yang Anda inginkan. Semoga ini menjadi tuntunan sekaligus menjadi kekuatan doa bagi siapapun yang mendengar. Ajarkan kepada putra-putri kita. Semoga selalu kehidupan dalam keselamatan, dapat perlindungan, dapat pengayoman, bahkan akan diberilah sesuatu yang menjadikan kehidupan kita lebih baik, lebih mulia. Semoga manfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.